Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah La hawla wa la quwwata illa billah Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah beserta pengurus, yang sama-sama kita hormati Imam Tetap Masjid Raudhatul Jannah Al-Ustadz Muhammad Afandi, para asatidz jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan pagi hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa bertemu di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Baitullah, yaitu masjid ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah terampuninya dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam Kanjeng Nabi besar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umat beliau yang dengan penuh harap semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah untuk kedua pengarang kitab ini. Yang pertama adalah Ibnu Rushd yang mengarang kitab Bidayatul Mujtahid, dan yang kedua adalah Syekh Al-Imam Ismail As-Sun'ani sebagai pengarang kitab Syarah Bulughul Maram, yakni kitab Subulus Salam. Al-Fatihah ila musannif hadzal kitab Syekh Imam Ismail As-Sun'ani وجميع أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا نفعنا الله بعلومهما في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثالث من الفصل الأولي. القسم الثالث, bagian yang ketiga, minal faslil awwali, dari bab yang pertama, yakni fi waqtihi, yang akan menjelaskan tentang waktunya azan. Kalau yang kemarin kita sudah pelajari hukumnya azan, ada yang wajib, ada yang fardhu ain, ada yang sunnah muakkadah, gitu ya. Wa amma waqtul adzani, dan adapun waktu azan, fattafaqa, telah bersepakat, siapa al-jami'u,
seluruh ulama ala annahu la yu'adzinu lis-salati, sesungguhnya para ulama itu bersepakat tidak diperbolehkan azan untuk salat qabla waqtiha, sebelum masuk waktu salat. Ya, kalau biasanya di jadwal-jadwal salat itu ada satu ayat Al-Qur'an yang dikutip, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kanat ono apa salat 'alal mu'minina ing atase wong-wong mukmin kitaban mawquta, yang telah ditentukan apanya, mauqutan, waktu-waktunya. Bahwa sholat itu sudah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Sehingga kalau azan itu gunanya untuk informasi bahwa waktu sholat sudah tiba, maka tidak diperbolehkan azan sebelum waktu-waktunya. Ma ada subhi, kecuali azan subuh. Nah, ini ada perbedaan. Kalau azan-azan yang lain semua sepakat bahwa azan tersebut harus dikumandangkan ketika masuk waktu sholat. Ma ada subhi, kecuali waktu subuh, kecuali azan subuh. Fa innahum, karena sesungguhnya para ulama ikhtalafu, para ulama telah berselisih pendapat, berbeda pendapat fiha, di dalam azan subuh. Fadhahaba Malik wa Syafi'i, fadhahaba maka berpendapat siapa, Maliku Imam Malik, wa Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i, ila annahu yajuzu, sesungguhnya annahu, sesungguhnya azan subuh, yajuzu, dibolehkan, diperbolehkan, wenang, jaiz, ayu adzina laha qabla al-fajri, untuk mengumandangkan azan sebelum subuh. Ya, azan itu qabla al-fajri, sebelum fajar. Nah, kalau azan yang lain ulama sependapat. Tapi kalau perihal azan subuh, ini ulama berbeda pendapat. Bolehkah azan sebelum waktunya sholat subuh? Ini ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, diperbolehkan azan sebelum waktu subuh. Kalau subuh itu sekarang jam 4.45 misalnya, maka diperbolehkan azan jam 4. Gitu. Ya, diperbolehkan azan jam 4, artinya nanti ada azan dua kali. Di beberapa tempat azan itu ada yang 2 kali untuk azan subuh. Di antara ulama yang membolehkan adalah Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Wa mana adzalika Abu Hanifah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh azan sebelum subuh. Gitu. Wa qala qaumun, dan berpendapat satu kaum, tentunya kaum yang punya ilmu. Ya, kaum yang punya ilmu, kelompok ulama yang memiliki ilmu pengetahuan tentang materi-materi tersebut. Karena sekarang banyak orang yang tanpa ilmu itu memiliki fatwa. Ya. Banyak orang yang tanpa ilmu ini memiliki fatwa. Apal baru 21 hadis sudah berfatwa ini haram, ini halal.
Mari kita lihat bagaimana perbedaan ulama, bagaimana sikap para ulama yang memiliki pendapat yang berbeda. Kalau kita baca pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu, adem, ayem, enak. Bertengkar masalah dalil, hujjah, ilmiah. Jadi perbedaannya ilmiah. Nah, kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang cenderung untuk adu otot. Justru malah mengklaim. Ini yang bahaya ya. Nah, nanti minta tolong Pak Ustadz Afandi disiapkan surah Ali Imran ayat 128. Nanti akan kita kaji larangan Allah tentang jangan sampai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengklaim dirinya atau mengklaim orang lain itu celaka dan lain sebagainya. Wa qala qaumun, dan berpendapat qaumun, satu kaum, la buddha, ora kena ora. Nah, kalau bahasa Jawanya la buddha itu tidak bisa tidak. Kalau tidak bisa tidak itu berarti sama dengan harus. Harus itu sama dengan wajib. La buddha, ora kena ora. Tidak bisa tidak. Lisubhi, untuk adzan subuh, idza adzana laha qabla al-fajri min adzanin ba'dal fajri. Maka wajib bagi pendapat ini, kaum ini, untuk adzan sebelum subuh dan adzan setelah masuk waktu subuh. Wa qala Abu Muhammad Ibnu Hazm, la budda laha min adzanin ba'dal waqti wa in adzana qabla al waqti jaza idza kana bainahuma zamanun yasirun. Kata Ibnu Hazm, ya. Kata Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa diperbolehkan untuk azan sebelum subuh, akan tetapi jangan terlalu lama waktu jedanya dengan azan masuk subuh. Kalau subuh 4.45 berarti azannya 4:4. Gitu. Apa perbedaannya? Wasababu fi ikhtilafihim, dan sebab daripada perbedaan ulama tersebut, annahu warada fi dzalika, sesungguhnya telah datang, fi dzalika, perihal tersebut, azan sebelum subuh tadi, haditsani muta'aridhani, dua hadis yang berbeda. Jadi yang berpendapat bahwa azan sebelum waktu subuh itu boleh, ada hadisnya. Yang menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa beliau melarang untuk azan sebelum datangnya waktu sholat subuh. Itu pun juga ada dalilnya. Ahaduhuma, salah satu di antara kedua hadis tersebut, al-hadithul masyhuru, yaitu hadis yang sudah terkenal, as-sabitu, dan yang sudah ditetapkan. Wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam, yakni sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan, sesungguhnya sahabat Bilal, yunadi bilailin, mengumandangkan azan di waktu malam. Jadi kalau malamnya di sana, itu kalau subuhnya jam 4, ya jam 2 ngumandangin azan. Agak panjang waktunya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, fakulu washrabu. Maka ketika sahabat Bilal mengumandangkan azan, ini umat muslim masih bisa makan dan minum.
Sampai kapan? Hatta yunadiya ibnu ummi maktum, sampai sahabat yang namanya Ummi ibnu Maktum mengumandangkan azan. Azan yang kedua. Dalam catatan kaki kitab ini, hadis tersebut tergolong muttafaqun alaih, disepakati oleh kedua pakar hadis, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tercantum juga dalam Sunan An-Nasa'i, tercantum juga di kitab Ibnu Majah nomor hadis 1696, Sunan Ahmad jilid yang kedua ini halaman 386. Semuanya hadis tersebut diriwayatkan min hadithi Ibnu Umar. Riwayatnya adalah sahabat Ibnu Umar, anaknya Umar ibnul Khattab. Oke, jadi ini adalah dasar dari orang yang menyatakan bahwa bolehnya azan 2 kali. Azan yang pertama di zaman Nabi dikumandangkan oleh sahabat Bilal. Azan yang kedua dikumandangkan oleh Ummi Maktum. Gitu ya. Nah, wasani yang kedua, dalil yang kedua, Maruya ani bin Umar, ini juga dari Ibnu Umar ini. Dua hadis yang berbeda yang bersumber dari sahabat yang sama. Coba bayangkan betapa bingungnya para ulama dulu. Nah, ini sudah ditulis, sudah diteliti, kita tinggal baca, nggak usah ribut. Gitu. Jangan sampai main salah-salahan. Semakin orang memiliki ilmu, maka orang akan semakin paham. Orang semakin paham akan memiliki pandangan yang arif dan bijaksana. Gitu. Nah, cirinya orang paham itu ya berarti bacanya banyak. Makanya kenapa saya bawa dua buku, satu kitab fikih, yang kedua kitab hadis, karena ini nanti ada hubungannya dengan azan subuh yang namanya tathwib, yaitu lafaz as-salatu khairum minan naum. Apakah lafaz as-salatu khairum minan naum itu teks hadis, teks azan, ataupun tambahan? Ini sudah dibahas oleh para ulama. Sehingga ketika setelah ngaji ini melihat satu perbedaan, jangan lantas kemudian menyalahkan. Teliti dulu. Ini belum neliti karena memang dasarnya baca Arabnya juga ora becus begitu ya. Kemudian langsung menghantam itu bid'ah. Mereka hanya punya satu dalil, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita kaji. Saya hanya menyampaikan ilmu, ya. Kapasitas saya hanya menyampaikan ilmu. Saya berikan contoh begini. Sahabat itu yang menjadi patokan siapa? Untuk sahabat, generasi sahabat yang menjadi rujukan utama siapa? Rasulullah. Berarti sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dilakukan oleh para sahabat itu bid'ah atau tidak? Secara pengertian apa yang tidak dilakukan Rasulullah itu bid'ah. Berarti kalau Nabi tidak melakukan, kemudian sahabat melakukan, berarti bid'ah atau tidak sahabat? Bid'ah. Oke, mari kita lihat. Tolong perhatikan dengan cermat. Zaman Rasul azan Jumat. Perhatikan. Azan Jumat di zaman Nabi. Nabi nyontoin berapa? Berapa kali? 1. Sepakat ya? 1. Di zaman Utsman ibnu Affan,
Utsman ibnu Affan sahabat bukan? Sahabat. Padahal Nabi nyontoinya berapa? 1 kali. Karena Nabi nyontoinya sekali di zaman Utsman ibnu Affan, jadi azan Utsman pada saat Khalifah Utsman ibnu Affan itu azan Jumat berapa kali? 2 kali. Yang dilakukan sahabat Utsman dengan Nabi beda atau tidak? Beda. Berarti sahabat Utsman melakukan bid'ah. Sepakat ya? Nah. Apakah semua bid'ah itu masuk neraka? Berarti kalau sahabat patokannya adalah Nabi langsung, kan begitu? Berarti kalau kata sahabat nih ya, kata sahabat, apa yang tidak dilakukan sahabat, apa yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Di bawah generasi sahabat, generasi apa? Tabi'in. Oke, kita turun. Tabi'in. Pengertian bid'ah menurut tabi'in apa? Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Berubah enggak pengertian bid'ah? Berubah. Kalau di zaman sahabat hanya satu patokannya, ujung tombaknya yaitu baginda Nabi. Nah sekarang tabi'in patokannya 2, yang tidak dilakukan oleh sahabat dan tidak dilakukan Nabi. Berubah atau tidak pengertiannya? Contohnya berubah ya. Nah, kalau kata-kata yang dimaksudkan adalah kullu, yang memiliki makna semua, yang berbeda dengan Nabi adalah bid'ah, dan bid'ah itu masuk neraka. Berarti pada zaman sahabat, awas ya, zaman sahabat, Bapak berarti zaman sahabat. Pengertian bid'ah berarti apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Sedangkan sahabat Utsman bin Affan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Karena Nabi melakukan azan Jumat sekali, pada masa sahabat Utsman bin Affan azan Jumat dirubah menjadi 2 kali. Kan begitu ya? Berarti sahabat Utsman penghuni neraka. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Padahal sahabat Utsman ibnu Affan salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kata-kata kulun ini memiliki makna yang berbeda. Karena kalau kita maknai semua, berarti sahabat Utsman masuk neraka. Makanya dalam menjelaskan Al-Quran dan hadis harus punya guru. Jangan memahami dari terjemahan. Karena apa? Ada beberapa hadis yang butuh ilmu usul fikih, butuh kaidah fikih. Gitu. Misal di masjid ini azan Jumatnya berapa kali? 2 kali. Datang Pak Sayyidi baru pulang dari Mesir. Kuceluk begitu ya. Dalil Nabi, yang penting dalil, jangan ikut imam. Dalilnya mana? Yang harus ditanyakan adalah dalilnya. Ada contoh enggak dari Rasulullah? Wah, gitu kan? Langsung dah tuh Pak Sayyidi pengen merubah azan 2 kali dengan azan sekali. Padahal kata Nabi ada satu kaidah, al-adatu muhakkamatun, bahwa kebiasaan yang tidak
bertentangan dengan syariat Islam merupakan sumber hukum. Ini kaidah usul fikih. Makanya kita harus berhati-hati. Dan hampir semua sahabat pada zaman Nabi, Nabi memerintahkan untuk membukukan Al-Quran tidak? Tidak. Siapa yang pertama kali membukukan Al-Quran? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan dengan Utsman bin Affan tahap kedua, yang sampai sekarang mushaf itu dikenal dengan mushaf Utsmani. Berarti sahabat Abu Bakar dan sahabat Utsman bin Affan punya dua bid'ah yang Nabi tidak pernah memerintahkan dan mencontohkan. Nah, bergeser pengertian bid'ah dari kelompok tabi'in. Kata kelompok tabi'in yang disebut bid'ah adalah apa-apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Kan begitu ya? Makanya perihal bid'ah ini berkembang. Sehingga saya mohon yang biasa ngaji, yang biasa ta'lim, jangan bangga-banggaan dengan ilmu yang ada. Jangan mentang-mentang tahu kemudian menganggap orang lain salah. Orang yang punya ilmu itu harusnya arif dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan, bukan main klaim. Saya lanjut kepada hadis yang kedua. Oke. Yang pertama tadi menyatakan bahwa azan itu Nabi memerintahkan azan pertama kepada sahabat Bilal, azan kedua kepada sahabat Ummi Maktum. Nah, sekarang hadis dari orang yang sama, yakni Ibnu Umar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Bilalan, sesungguhnya sahabat Bilal, adzana qabla tulu'il fajri, sahabat Bilal mengumandangkan azan sebelum adanya fajar shadiq atau sebelum waktu subuh tiba. Apa reaksi Nabi? Fa'amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amarahun Nabi, maka Nabi memerintahkan kepada sahabat Bilal ayyarji'a, untuk mengulangi azannya. Jadi azannya Bilal yang pertama dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fayunadi, sahabat Bilal mengumandangkan azan lagi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ala innal abda qad nama, wahai Bilal, ingat ya, annal abda, sesungguhnya hamba-hambanya Allah ini, para orang-orang Islam, qad nama, masih pada tidur. Berarti jangan mengganggu orang yang lagi tidur kalau mau azan nanti, kata Nabi. Nabi mah begitu tuh, coba lihat hadisnya sama, diriwayatkan dari orang yang sama, cuman berbeda. Yang satu Nabi nyuruh, yang satu Nabi melarang. Alasannya Nabi ngelarang sepele lagi, takut ganggu orang lain tidur gitu. Masya Allah, luar biasa. Kita punya Nabi yang begitu sayang kepada orang tidur, karena tidur adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dari sinilah perbedaan azan itu
munculkan karena ada dua hadis yang berbeda. Nah, selanjutnya bagaimana pendapat ulama tentang taswib? Taswib. As-salatu khairum minan naum. Dalam hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah an Anasin radhiyallahu anhu. Ibnu Khuzaimah itu bernama Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin Mughirah bin Saleh As-Sulami. Beliau dilahirkan pada tahun 223 Hijriah dan wafat pada bulan Dzulqa'dah tahun 311 Hijriah. Sedangkan Anas bin Malik bernama Anas bin Malik bin Hamzah Al-Ansari Al-Bukhari Al-Khazraji. Umur beliau adalah 103 tahun. Sahabat yang paling panjang umurnya adalah sahabat Anas bin Malik. Beliau wafat mata bil Basrah, di Basrah. Kalau dulu, zaman dulu ada Kufah, ada Basrah, Irak, Baghdad gitu ya. Menurut Ibnu Khuzaimah mengambil hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas bin Malik, minas sunnati, merupakan bagian dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al muadzinu fil fajri, apabila seorang muadzin mengumandangkan azan di waktu fajar, hayya 'alal falah, qala as-salatu khairum minan naum. Ini komentar ulama, dan dari hadis ini kemudian muncul pendapat ulama, loh kalau dari susunan azan yang dilakukan oleh 3 orang yang bermimpi tentang azan, nggak ada tuh lafaz as-salatu khairum minan naum. Ternyata lafaz as-salatu khairum minan naum merupakan lafaz kalimat tambahan dari sahabat Bilal. Berarti sahabat Bilal pun membuat bid'ah. Termasuk bapak ketika baca Rabbana lakal hamdu mil us-samawati. Bapak boleh cek di kitab manapun, di kitab hadis apapun, redaksi daripada Rabbana lakal hamdu bukan mil'u, tapi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyikta min syai'im ba'du. Redaksinya bukan mil'u tapi mil'a. Nah, yang baca redaksi hadisnya Nabi ngajarin mil A, kemudian dibaca mil, beda enggak dengan Nabi? Bid'ah atau tidak? Bid'ah masuk? Berarti yang baca mil U masuk neraka. Kan goblok kalau begitu. Gitu ya. Makanya pahami dulu. Jangan suka-suka ngomong bid'ah. Tanyakan kepada guru kita. Di sini ada Ustaz Saiful Bahri. Beliau kitab Bulughul Maram plus syarahnya Subulus Salam itu khatam. Makanya beliau kalau khutbah suka mencantumkan namanya sahabat ini apa, sahabat ini apa, dan satu jalur, satu sanad guru hadisnya dengan saya. Insya Allah, gitu ya. Jadi ada Pak Yai Jumara, masya Allah, alhamdulillah. Ya, oleh karena itu saya mohon kepada bapak-bapak yang rajin taklim, tolong harus punya wawasan yang
luas, punya kearifan dan kebijaksanaan dalam memandang sebuah perbedaan. Sama seperti ulama-ulama ini. Ada ulama yang mengatakan bahwa azan sebelum subuh boleh. Ada yang mengatakan azan sebelum subuh enggak boleh. Ulama ada yang ngomong ulama bid'ah enggak ada, karena ulama-ulama itu sudah penuh ilmunya. Beda, wajar. Nah ini yang kroco-kroco yang baru belajar agama, yang baru tahu 1-2 hadis, ini kalau beda sedikit main bid'ain. Ini yang rusak kehidupan sosial masyarakat. Kerukunan, keharmonisan masyarakat dirusak oleh orang-orang yang baru paham agama. Yang baca bukunya aja baru 1-2 kitab. Saya kitab hadis saja punya lebih dari 9 hadis, 9 buku. Tirmidzi saya punya, Bukhari saya punya, Muslim saya punya. Kalau saya lihat pajang di lemari itu lebih dari 9 buku. Saya biasa, makmum Ustadz Afandi, makmum teman-teman yang lain biasa saya. Nah, ini baru-baru datang gitu ya, nggak mau makmum, nggak mau apa, masya Allah itu. Loh saya yang paham aja saya mau makmum sama Ustadz Afandi kok. Yang baru-baru tahu, nggak tahu baca Qurannya masih bluepotan begitu ya, masya Allah. Jadi tolong harus punya kebijaksanaan, kearifan ya. Isilah masjid ini dibangun untuk ukhuwah Islamiyah. Gitu. Nah, sekali lagi bahwa lafaz as-salatu khairum minan naum itu bukan dari Nabi, tapi tambahan sahabat Bilal. Tapi diketahui oleh Nabi. Nabi melarang? Tidak. Ini yang disebut dengan hadis takriri, berarti disetujui, di ACC oleh Nabi. Nah tentang azan Jumat bagaimana? Azan Jumat sekali ngikutin Nabi, azan Jumat 2 kali ngikutin. Kita diperintahkan oleh Nabi mengikuti sahabat atau tidak? Diperintahkan. Berarti mana yang salah? Mana yang salah? Enggak ada. Jangan-jangan kita eyel-eyelan di dunia, nanti waktu ketemu dengan Nabi sama-sama masuk neraka. Kamu salah, saya enggak ngajarin begitu. Masa iya Nabi begitu sih ya? Nah, tapi Nabi kayaknya baikan. Ya, Nabi lebih baik daripada Ustadz Afandi, daripada pengurus DKM. Nabi lebih baik daripada yang satu, kamu masuk neraka. Ya Rasul, kan saya ngikutin sunnahmu. Kamu masuk neraka karena kesombonganmu. Wah, berarti dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya dipersalahkan oleh Nabi. Ya, kalau mau mencari keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini lagi lomba nih. Ya, jangan menilai bahwa diri tersebut sebagai pemenang. Pemenang nanti ada jurinya. Siapa yang akan menghakimi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya beberapa pandangan ulama tentang fikih, yang terpenting jangan merasa diri paling benar. Sepakat? Nah, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi kekompakan kita, persaudaraan kita, keakraban kita, kerukunan kita. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah harus di atas segala-galanya. Kalau perbedaan itu hanya cabang, maka mari kita rangkul, kita bergandengan tangan, kita berjalan bersama. Itu saja yang menjadi bahasan kita. Insya Allah pada waktu yang akan datang kita akan pelajari tentang syarat-syaratnya orang yang mau azan. Nah, ini baru masuk syaratnya nih.
ya. Nanti belum yang lainnya, doa setelah azan dan lain sebagainya masih panjang. Enggak tahu ini azan tamat atau enggak 3 bulan yang akan datang gitu. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Masih ada waktu untuk 5 menit. Pak Ustadz Afandi mohon dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Itu bukan urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Kalau menurut Bapak simak tadi, kalimat tersebut adalah kalimat dalam bentuk apa kepada baginda Nabi? Ingatan, mengingatkan, atau bahasa kita mungkin menegur. Allah menegur baginda Nabi. Allah mengingatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Asbabun nuzul daripada ayat ini adalah seorang paman Nabi yang bernama Sayyid Hamzah dibunuh oleh seorang non-muslim, orang kafir yang bernama Wahsy. Wahsy ini seorang budak, punya kepemilikannya saudaranya Nabi Hindun bin Muawiyah. Oke, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah yaitu Sayyid Hamzah. Kemudian Wahsy seorang kafir. Sudah pasti salahnya kan? Wahsy itu kafir. Punya 2 salah. 1 kafir, ya. Yang kedua salahnya adalah pembunuh. Pembunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, yaitu Sayyid Hamzah. Setelah dibunuh, dadanya dibedel, jantungnya diambil, kemudian dikunyah oleh Hindun majikannya. Nabi sebagai seorang ponakan, kesel itu wajar atau tidak? Wajar. Tapi keselnya Nabi sampai doa, ya Allah, mencatut nama Allah agar Wahsy diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Jibril turun membawa wahyu, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad, tentang masalah masuk neraka, tentang masalah mengazab, tentang masalah yang masuk surga, itu bukan wilayahmu Muhammad, itu hak prerogatifku, kata Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sampai akhirnya terbukti bahwa Wahsy ini kemudian masuk Islam dan bersumpah di hadapan Rasulullah, ya Rasul, aku pernah membunuh orang yang paling engkau cintai. Suatu ketika nanti aku akan membunuh orang yang paling engkau benci. Maka Wahsy inilah yang kemudian berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab, seorang nabi palsu. Jadi soal kapling neraka dan surga, baginda Nabi saja tidak punya hak untuk mengkapling-kaplingkan orang. Nah, ini ada umatnya baginda Nabi yang kemudian mengkapling-kaplingkan orang masuk neraka. Padahal Nabi sendiri sudah ditegur oleh Rasulullah, saking kurangnya bacanya Al-Qur'an. Lebih menarik kalau kemudian kita kaji tafsirnya. Bapak bisa cek dan sudah dibaca oleh Ustadz Afandi surah Ali Imran ayat 128. Bapak boleh cek ke ustadz manapun asbab nuzulnya tentang ini. Artinya Nabi dilarang untuk bahasa Jawanya itu masotno. Apa ya? Masotake itu.
Bahasa Jawa itu maksotake itu, nyumpain masuk neraka, nyumpain itu nggak boleh. Karena apa? Karena tentang azab ataupun taubat itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat jam 6 sesuai dengan jadwal kita. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan pada bersama jasmani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kami ucapkan kepada guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita paham dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, menjadi muslim yang lebih arif dan bijaksana. Selanjutnya kita sama-sama ramah tamah di teras masjid, kita sarapan bersama. Mudah-mudahan pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami sebagai pembawa acara mohon dimaafkan ada salah dan khilafnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.